Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru yang tentu kami hormati. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di pelatihan. Ini merupakan hari ketiga kita dan ini merupakan materi kedua terakhir untuk pelatihan ini. Setelah ini artinya besok dan Jumat, Bapak Ibu akan mempresentasikan tugasnya masing-masing dari keseluruhan tugas. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah diharapkan Bapak Ibu mengikuti instruksinya. Lalu jika ada kekeliruan dalam pengumpulan atau sebagainya, nanti saya akan mengirimkan semuanya tentu di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu, saya memperlakukan WhatsApp group sebagaimana chat group, tetapi Google Classroom kita akan gunakan secara maksimal untuk learning management system. Jadi keseluruhan interaksi yang bersifat akademik itu lebih banyak memang di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, izin membuka pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sebentar saya coba saya present dulu. Oke, saya akan share screen. Nah, baik Bapak Ibu, materi pertama kita pada hari ini adalah pengembangan materi esensial PPKN SMP dan sekaligus kita akan membahas tentang identifikasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tentu salah satu hal yang menjadi concern kita semua dan ini merupakan materi kelanjutan dari materi kemarin. Jika Bapak Ibu masih ingat apa yang Bapak Ibu kerjakan pada penugasan 2A dan 2B, Bapak Ibu mencoba untuk mengidentifikasi dari sekian banyak capaian pembelajaran mana yang termasuk dari C1 sampai ke C6. Nah, tentu pengkategorian itu berdasarkan lihat dulu dokumen CP-nya, lalu kan setiap CP itu ada titik koma ya, titik koma. Nah, itu artinya setiap selesai titik koma itu berarti satu CP. Nah, itu Bapak Ibu kategorisasikan untuk apa? Tentu untuk mencoba menyusun kira-kira materi ini itu munculnya di kelas berapa? Di kelas 7 kah? Di kelas 8 atau di kelas 9? Karena ada beberapa cara sebetulnya yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk penyusunan materi mana di kelas mana. Jadi di kurikulum Merdeka ini tentu semuanya sesuai kebutuhan Bapak Ibu di sekolah gitu. Nanti di materi kedua kita akan banyak berbicara tentang apa ya namanya? Akan berbicara tentang asesmen, mulai dari asesmen diagnostik gitu ya, lalu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kita akan berbicara mulai dari teoretis sampai ke teknis, begitupun yang ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas beberapa saat kemarin begitu. Jadi kemarin lah kurang lebih sebentar. Ini adalah proses perancangannya. Jadi yang perlu pertama difahami adalah capaian pembelajarannya. Kemarin dokumennya sudah saya berikan yang capaian pembelajaran PPKN Beskap nomor keputusan Kepala Beskap nomor 033 tahun 2022. Dan semuanya sebelum Bapak Ibu berlanjut ke sini, tentu yang perlu diketahui adalah capaian pembelajaran apa saja yang perlu dan akan dikembangkan. Dikembangkan menjadi apa? Tentu akan menjadi bahan ajar Bapak Ibu. Nah, kalau di sini sebelum menjadi bahan ajar dan sebagainya, Bapak Ibu perlu merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang bisa kita pahami sebagai
hal yang memang kita tuju secara institusional dan secara kurikuler bagaimana Bapak Ibu di lapangan. Nah, lalu selanjutnya tentu menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan gitu ya. Nah, lalu yang terakhir tentu merancang pembelajaran. Kemarin prinsip-prinsipnya sudah dipaparkan, Bapak Ibu bisa cek kembali video rekaman sebelumnya. Saya akan ingatkan kembali nih Bapak Ibu bahwa di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu termasuk pada fase D. Jadi kelas 7 sampai kelas 9. Nah, fase D itu isinya apa aja khususnya untuk PPKN gitu atau pendidikan Pancasila. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di awal ini udah pasti peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Jika dilihat menganalisis nih ya, ini ada keywordnya menganalisis. Itu artinya sudah masuk C berapa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Tentu yang C yang menganalisis ya, setelah mengaplikasikan sekitar C4. Lalu Bapak Ibu juga bisa lihat capaian pembelajaran selanjutnya adalah mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, titik. Nah, itu artinya bisa kita sebutkan ini adalah CP selanjutnya. Lalu yang kedua, peserta didik memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan. Memahami berarti C2 ya. Memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi, kurang lebih ini bisa masuk C1 ataupun C2. Nah, selanjutnya demikian Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita tahu oh ini itu ada di level mana, CP ini ada di taksonomi yang sebelah mana gitu, C4 kah, C5 kah, nanti kita bisa menyusunnya secara yang dari mudah ke yang susah begitu. Lalu juga ini nih, ini yang kemarin kita juga sudah bahas tentang taksonomi berpikir Bloom. Nanti juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan misalkan dengan kalimat-kalimat yang di sini, dipersilakan, semua pertimbangannya diserahkan ke Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang mengetahui kayaknya cocok nih materi ini perlu didiskusikannya atau dipelajarinya di kelas 8 misalkan. Nah, tentang konkret ke abstrak Bapak Ibu bisa lihat saja. Misalkan jika memang materi-materi tersebut bersifat fakta, itu artinya akan dipelajari di jenjang-jenjang awal. Kalaupun tidak di jenjang awal, di jenjang semester awal begitu, di saat-saat awal, lalu di jenjang awal ke semester 2-nya itu sudah mulai yang abstrak. Bisa seperti itu atau juga bisa kelas 1 konkret gitu ya. Kelas 7 konkret, kelas 2 konkret. Nah, kelas 3 itu sudah kelas 9 itu sudah mulai abstrak misalnya. Nah, itu bisa penyusunannya seperti itu. Atau juga pengurutan secara deduktif atau dari yang umum ke yang spesifik. Jadi misalkan kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, lalu kita akan membicarakan tentang nilai lokal. Nah, itu tentu kita harus membicarakan Bhinneka Tunggal Ikanya dahulu, baru kita berbicara tentang nilai lokal, karena nilai lokal lebih spesifik daripada Bhinneka Tunggal Ika. Karena nanti akan berbicara masing-masing daerah. Nah, selanjutnya juga Bapak Ibu, pengurutannya dari mudah ke yang sulit. Mudah ke yang sulit sering diartikan oleh kita sesuai taksonomi. Taksonomi juga sesuai dengan bukan sesuai. Mirip-mirip dengan pengurutan secara hierarki, karena taksonomi pun kita bisa pahami sebagai sesuatu yang hierarki, biarpun banyak beberapa pakar menyebutkan itu enggak hierarki gitu. Itu cuma garis ukur saja gitu, garis ukur. Jadi tidak ada urutan ke atas ke bawah, tapi garis ukur saja. Nah, garis ukur dalam artian ke samping gitu ya. Jadi ke horizontal. Nah, lalu pengurutan secara prosedural. Kalau misalkan memang yang akan kita bahas di selanjutnya adalah tentang kasus-kasus, maka yang dipelajari sebelumnya adalah tentang prosedur-prosedurnya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia, itu artinya yang perlu dipelajari terlebih dahulu adalah tentu tentang konsep NKRI-nya misalkan. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam penyusunan materi. Selanjutnya scaffolding. Scaffolding ini
tentu seperti yang tadi ya. Jadi semakin tinggi begitu ya, semakin tinggi ke jenjang atau kelasnya itu Bapak Ibu semakin bisa melepas anak tersebut untuk mengeksplorasi bahan ajarnya, bahan belajarnya begitu, lalu media ajarnya, bahkan sampai ke metode pembelajarannya. Murid itu bisa memilih. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah murid punya pilihan? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita yang memberikan mereka pilihan. Kayak anak-anak, kita akan membahas tentang Pancasila misalkan. Bapak atau Ibu memiliki pilihan nih buat anak-anakku tersayang misalkan. Apakah hari ini kita akan menggunakan diskusi atau mau permainan atau kita mau menganalisis film ya gitu. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan 3 itu. Nah, nanti mereka yang bisa memilih begitu, memilih. Nah, scaffolding itu juga bisa demikian. Jadi pengembangan materinya itu bisa berangkat dari pilihan siswa, selain dari kebutuhan siswa juga dari pilihan siswa. Konsekuensinya Bapak Ibu, kita yang bakal repot menyiapkan banyak hal begitu. Menyiapkan banyak hal terutama bahan ajarnya. Kita sediakan 3 yang terpakai cuma 1 gitu, yaitu resiko saja. Nah, Bapak Ibu sekarang kita akan membahas tentang penulisan perangkat ajar Bapak Ibu. Nah, penulisan perangkat ajar di sini bisa kita pahami sebentar. Oke, penulisan perangkat ajar di sini bisa kita pahami sebagai serangkaian Jadi perangkat ajar ini adalah memang yang membantu begitu ya, yang membantu, yang memfasilitasi pembelajaran dengan terdiferensiasi. Jadi selain materi juga ada lembar aktivitasnya. Kalau dulu namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, sama lah kurang lebih. Dan asesmen serta refleksi. Jadi keseluruhan dalam masuk perangkat ajar itu seluruh ada kegiatannya, ada materinya, ada lembar aktivitas siswanya, sampai ada asesmennya. Dan perangkat ajar ini tentu sebagai pembimbing begitu ya, biar kita tidak lepas dari skenario, juga menjadi inspirasi begitu agar pembelajaran yang kita lakukan itu bermakna bagi siswa, lalu sesuai juga dengan konteks dan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saat kita berbicara tentang sebentar, saya akan clear dulu. Saat kita berbicara tentang perangkat ajar, lalu bagaimana sih dan apa sih yang perlu kita siapkan gitu untuk mengembangkan materi pembelajaran? Tentu dalam konteks kurikulum Merdeka kita berbicara tentang modul ajar. Kalau modul ajar itu versi lebih versi lebih tipisnya gitu ya dari RPP gitu. RPP pun kan 1 lembar. Nah, konsep modul ajar itu sebetulnya lebih dari 1 lembar, bisa lebih dari 1 lembar. Nah, RPP itu salah satu bagian juga, ada yang menyebutnya seperti itu, ada yang digunakan dan bertukar pakai dengan lainnya. Nah, kurang lebih kalau di sini kita memaknai modul ajar ini memang media, metode, petunjuk, dan pedoman. Jelas mirip sekali dengan RPP gitu. Dan modul ajar ini merupakan implementasi dari ATP begitu Bapak Ibu. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Bisa kita lihat di sini setelah modul ajar yang lebih luas, modul ajar itu ada versi yang lebih spesifik dalam modul ajar itu tentang ATP-nya. Nah, di ATP itu kan diturunkan dari CP, capaian pembelajaran. Nah, ini yang jangan kita lewatkan, Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah core dari keseluruhan aktivitas pembelajaran dan asesmen seluruhnya begitu. Jadi memang sasaran utama setiap pembelajar kita itu agar terbentuk, agar tumbuh gitu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu begini, jika membuat modul ajar, yang pertama perlu dipertimbangkan adalah modul ajar yang Bapak Ibu buat itu harus esensial. Esensial itu tentu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran itu
perlu dipelajari. Pertama, yang paling utama itu adalah pengalaman belajarnya. Sebisa mungkin siswa itu bukan ngerti dulu, tetapi mereka mengingat dahulu ada perasaan apa yang mereka rasakan, dan sehingga itu bisa menjadi pengalaman. Entahlah mereka mengalami proses berpikir, apapun itu. Pengalaman itu kan tidak harus kita bergerak, mereka harus pergi keluar. Tapi juga di dalam kelas, tetapi mereka diberikan aktivitas sehingga jika ditanya kemarin belajar PPKN, belajar Pancasila, seperti apa gitu. Nah mereka bisa menjawab, kemarin jadi kami membuat gini. Nah saya merasakan ini. Nah sebetulnya sih saya nggak yakin dengan kerjaan saya, cuman bla 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 bla. Itu artinya mereka sudah memiliki pengalaman belajarnya. Dan modul ajar yang kita buat itu sebisa mungkin lintas disiplin yang kemarin seperti saya bahas. Pembelajaran itu harus holistik, Bapak Ibu. Jadi lintas disiplin dalam artian kita bisa berbicara, sudah nggak aneh lah ya kalau antara social science gitu, atau antara ilmu sosial, PPKN dengan sosiologi, PPKN dengan sejarah, PPKN dengan IPS, PPKN dengan geografi, itu udah nggak aneh. Tapi bagaimana PPKN itu misalkan bisa kita sangkut pautkan misalkan dengan saintek gitu ya, dengan bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana digital, algoritma dan sebagainya. Saya sedikit banyak Bapak Ibu berusaha lah untuk agar kriteria agar modul ajar yang kita buat itu terkesan lintas disiplin. Lalu selanjutnya modul ajar itu harus menarik, bermakna dan menantang gitu ya. Menarik tentu seperti kita membuka pintu aja. Jika pintu sudah terbuka lalu kita melihat sesuatu yang di dalamnya itu menarik, nah kita juga akan tertantang untuk tertantang begitu ya, untuk datang dan untuk melihat-lihat apa di dalam. Modul ajar juga seperti itu. Bermakna dalam artian yang seperti tadi, esensial ya. Jadi ada pemahaman konsepnya. Jadi secara konsep modul ajar yang Ibu Bapak buat itu secara keilmuan itu sangat padat gitu. Lalu menantang. Nah, tantangan ini yang perlu kita pikirkan, kira-kira apakah murid-murid kita atau peserta didik kita itu tertantang. Tertantang dalam artian begini, tantangan biasanya satu level di atas levelnya murid kita. Misalkan dia sudah memahami Pancasila, tetapi selanjutnya setelah memahami, dia apakah tahu tentang makna dari tiap-tiap sila. Itu artinya satu level di atas memahami Pancasila, dia perlu memahami nilai-nilainya. Nah, itu tantangan itu seperti itu. Maka Bapak Ibu, kenapa kita harus terdiferensiasi dan tidak bisa kita pukul rata? Karena siswa-siswa kita akan berbeda. Maka nggak aneh juga jika ada misalkan salah satu siswa Bapak Ibu yang terlihat bosan begitu ya, terlihat bosan saat menerima penjelasan Bapak Ibu karena dia udah tahu apa yang kita jelaskan itu, sudah tidak aneh begitu. Nah, untuk mereka yang sudah ke level itu tentu perlu diberikan level yang lebih lanjut. Seperti itulah kurang lebih. Lalu relevan dan kontekstual. Nah, ini juga harus sesuai dengan waktunya, lalu tempat peserta didik berada dalam artian lingkungannya, budayanya begitu. Dan terakhir adalah berkesinambungan. Nah, di sini tentu ada kaitannya dengan fase belajar peserta didik. Bapak Ibu sebagai guru sudah bisa melihat setelah fase D itu fase apa. Nah, kita juga berpikir perlu mempersiapkan mereka untuk bisa dan survive di fase sebelumnya. Itu artinya di sini konteksnya mastery learning ya, mastery learning. Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan ini semuanya berdasarkan ketuntasan gitu, ketuntasan siswa. Kurang lebih prosedurnya seperti ini Bapak Ibu untuk penyusunan modul ajar. Jelas semua hal dalam kurikulum ini Bapak Ibu perlu melakukan analisis kondisi dan kebutuhan guru. Analisis kondisi dan kebutuhan guru. Familiar ya dengan ini karena ini adalah tugas pertama Bapak Ibu. Tugas pertama Bapak Ibu untuk menganalisis dan kebutuhan guru. Jika ini belum bisa terselesaikan, dijamin kesininya Bapak Ibu bakal bingung. Jadi kondisinya seperti apa, lalu kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan atau institusi Bapak Ibu begitu. Nah, di sini Bapak Ibu juga
melihat bahwa titik awal ini tidak dapat kita langkahi. Analisis kondisi dan analisis kebutuhan itu tidak boleh dilewati, karena jika itu dilewati, kesananya kita akan bermasalah. Selanjutnya, mengidentifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru itu sebetulnya Bapak Ibu sama halnya seperti Bapak Ibu menyusun materi apa yang perlu diajarkan di kelas berapa. Itu perlu dilakukan secara musyawarah. Begitupun identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini perlu musyawarah. Selain MGMP lokal gitu ya, MGMP internal itu misalkan di sekolah ibu Bapak Ibu ada 3 guru PPKN. Nah, 3 guru PPKN itulah yang perlu musyawarah. Misalkan di kelas ini profil pelajar Pancasila yang dituju itu ini di kelas ini, atau misalkan bisa juga Bapak Ibu dengan guru-guru yang mengajar di satu level kelas itu. Misalkan guru-guru kelas 7 berkumpul, kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama itu akan diupayakan oleh guru apa gitu, oleh mata pelajaran apa. Jadi modul ajar juga demikian, karena kita perlu melihat secara konteks yang lebih luas, lalu kita aplikasikan ke konteks yang lebih terbatas begitu. Dalam hal ini mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi dimensinya kita harus tentukan. Nah, lalu selanjutnya adalah tentukan alur tujuan pembelajaran. ATP yang tadi, ATP itu adalah hasil pengembangan dari CP begitu. Dan ATP ini yang nanti akan menjadi ruang lingkup materi. Tentang nanti bentuk materinya seperti apa, video, gambar, apalagi ya, buku. Itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Kembali lagi, sekarang bukan lagi kembali ke Bapak Ibu, tetapi tergantung kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Jika memang banyak anak-anaknya lebih suka dengan audio misalkan, itu artinya kita perlu mempersiapkan podcast. Bukan podcast seperti Deddy Corbuzier ya Bapak Ibu, tapi juga podcast yang audio saja, seperti yang di Spotify itu ada, Google Podcast itu ada. Jadi kurang lebih rekaman gitu ya. Podcast itu rekaman suara kita. Lalu selanjutnya baru kita menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen. Jadi komponen-komponen modul ajar itu kalau salah sudah pastilah ada identitas sekolah, guru, lalu mata pelajaran, kelas berapa, itu sebagaimana mestinya lah kurang lebih ya. Setelah itu pelaksanaan pembelajaran. Nah, jangan lupa setelah dilaksanakan kita perlu ada evaluasi dan tindak lanjut. Untuk Bapak Ibu yang selalu melakukan penelitian tindakan kelas, sebetulnya prosedur ini sudah tidak asing gitu. Sudah tidak asing karena Bapak Ibu akan terus melakukannya. Gitu. Kalau PTK kan sebetulnya ini tinggal nanti Bapak Ibu catat aja, itu jadi PTK nanti. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini alur aktivitas. Sekarang kita berbicara tentang proyek pelajar Pancasila. Karena nanti kalau di sini itu adalah khusus untuk mata pelajaran dan untuk material emphasizing ya. Jadi untuk penguasaan konten materi, untuk ini kita berbicara tentang proyek gitu ya. Jangan lupa bahwa sebetulnya dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya proyek gitu. Proyek pun tidak boleh proyek sendiri, itu harus team based project, harus bersama-sama dengan yang lain agar bisa berkolaborasi. Gitu. Terlihat ya di dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya kita menuntut siswa-siswa kita, peserta didik kita untuk berkolaborasi, kita pun harus berkolaborasi dengan guru-guru lainnya. Tidak hanya guru satu bidang mata pelajaran, tetapi juga guru di satu satuan pendidikan gitu atau institusional itu. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa misalkan ini fase D ya, berarti sudah pas dengan Bapak Ibu. Dan proyek jangan lupa itu 20-30% dari keseluruhan gitu, dari keseluruhan JP. Itu bisa diambil dari masing-masing mapel, bisa juga dari keseluruhan. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat proyeknya dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru seni budaya, dengan apalagi ya, semuanya dibuat proyek dan semuanya memberikan
apa ya, memberikan partisipasinya dalam perencanaan bahkan sampai ke penilaian. Bapak Ibu bisa lihat misalkan di sini dimensi profil Pancasila yang diharapkan muncul dalam proyek itu apa. Jadi tidak seluruhnya, tentu kita juga memahami itu, tidak seluruhnya dimensi itu bisa gitu muncul. Karena jika seluruhnya dijamin proyeknya akan padat sekali. Nah, lalu tentang sub-elemen ini sebetulnya memang ada kaitannya dengan kalau elemen di PPKN kan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu perlu juga masuk ke sub-elemen yang disasar ini jika memang ada PPKN-nya. Kalau misalkan, tapi kan kita merasa ya, Pak, semua yang ada di dimensi profil Pancasila kan itu PPKN semuanya, Pak, gitu. Ya udah, nanti itu artinya Bapak Ibu perlu juga memasukkan, biarpun misalkan ada beberapa kalimat-kalimat yang redaksinya tidak selalu sama dengan elemen yang ada. Bisa kita lihat misalkan dalam modul project kita perlu ada tahapan-tahapannya. Pertama tahapan pengenalan, kedua tahapan kontekstualisasi, lalu tahapan aksi dan tahapan refleksi dan tindak lanjut. Siswa-siswa kita kalau Bapak Ibu lihat dari perkenalan, eksplorasi, refleksi, ini semuanya sangat berbasis proyek gitu. Jadi apa namanya, project based learning gitu ya. Tapi kita menyebutnya sebagai team based project karena perlu ada penekanan pada ini harus tim, jangan sendiri. Karena project sebetulnya bisa sendiri, tetapi tim itu yang akan memberikan pengalaman belajar mereka dengan orang yang berbeda-beda. Ada yang misalkan sangat perfeksionis, ada yang orang sangat apa ya, well organized gitu, ada yang rapi, tapi ada juga orang yang gaya bebas gitu. Pokoknya beda-beda. Nah, pengalaman itu yang perlu dimiliki oleh siswa-siswa kita sehingga mereka nanti bisa melakukan refleksi gitu. Lalu tindak lanjutnya seperti apa kalau saya ketemu lagi dengan guru dengan rekan yang seperti ini begitu. Kalau saya mengetahui hal seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk kontekstualisasi setelah sudah ada masalahnya, misalkan kalau ini berbicara tentang iklim dan sampah ya. Setelah diskusi kritis masalah sampah, kontekstualisasinya adalah apakah itu ada di sini gitu. Ada di lingkungan yang mereka coba untuk teliti dan sebisa mungkin tidak jauh dari lingkungan sekolah dan tempat tinggal mereka. Jadi misalkan Pak saya mau di Wakatobi misalkan ya jangan juga di Jakarta Barat aja agar pengumpulan, pengorganisasian, penyajian datanya bagus. Nah begitupun nanti akan ujung di setelah penyajian itu mereka diberikan kesempatan apakah ini akan dibicarakan dahulu di publik begitu. Nah, setelah mereka mengkontekstualisasikan, mereka mempresentasikan di kontekstualisasi ini, mereka kemudian melakukan aksinya. Karena mereka udah punya data banyak sehingga tahu apa yang akan dilakukan, bikin poster begitu. Lalu posternya ke sana kemari mau disimpan misalkan di sudut mana atau mereka mensosialisasikannya itu bebas. Lalu selanjutnya tentu refleksi dan tindak lanjut. Nah, refleksi dan tindak lanjut ini tentu kita yang mengawal, tetapi murid yang memimpin, gitu. Siswa-siswa atau peserta didik yang memimpin. Baik, Bapak Ibu, jadi proyek penguatan Pancasila di sini sebetulnya adalah proyek lintas disiplin. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sendirian, misalkan PPKN saja, karena merasa profil pelajar Pancasila ya itu milik kita gitu, milik PPKN bukan milik yang lain. Nah, lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu bisa lihat ya, secara apa namanya, secara khusus begitu ya, secara khusus ada karakter-karakternya nih yang diharapkan dari siswa-siswa kita. Semua ini yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila itu sebetulnya menggambarkan pelajar Indonesia itu kayak gini loh orang-orangnya. Lalu intrakurikuler itu adalah salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk
menggembleng begitu ya, menggembleng 6 ini. Tentu dengan kegiatan pembelajaran, pengalaman belajar gitu. Lalu ekstrakurikuler itu juga menggembleng profil pelajar Pancasila, tidak cuma di kelas tetapi juga di luar kelas. Minat dan bakat mereka menyanyi, menari, ada yang sering memiliki ambisi untuk ikutan apa namanya olimpiade, seperti itulah. Nah, lalu selanjutnya secara institusional atau manajerial perlu ada budaya di sekolah. Misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan kebijakan kepala sekolah untuk setiap hari apa mereka perlu untuk berbicara bahasa Inggris misalkan. Kan itu agar mereka bisa at least bisa memasuki area kebinekaan global. Lalu bagaimana mereka berbicara bahasa lokal. Misalkan kalau di Jakarta berarti hari Selasa misalkan menggunakan bahasa Betawi. Nah, itu harus dibuat itu iklim itu. Atau misalkan kalau ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalkan setiap hari Jumat itu akan ada sesi doa bersama setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat misalkan untuk yang Muslim. Untuk yang beragama lain itu akan menyesuaikan dengan tujuan-tujuan atau capaian-capaian pembelajarannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak bisa sendirian di intrakurikuler, tetapi juga di ekstrakurikuler. Maka JP-JP yang tadi itu memang perlu kita berdayakan dan perlu kita cek kembali sebetulnya apakah memang layak untuk dilakukan dan bisa untuk dilakukan. Gitu. Bapak Ibu mungkin sebelum lanjut bisa kita diskusi dulu atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan juga dipersilakan. Sebelum kita lanjut nih. Oh ya, Bapak Ibu, mohon maaf jika nanti ada beberapa kali saya agak nge-pause pertemuan ini karena ternyata ujian skripsi tetap jalan biarpun saya mengikuti kegiatan ini. Jadi mohon maaf dan semoga berkenan ya, Mas Firdaus. Jadi nanti kalau saya agak nge-pause sedikit, mohon dimaklumi karena sambil berkegiatan yang lain. Jadi tidak hanya Bapak Ibu yang sambil mengajar gitu, saya pun sambil mengawal gitu, mengawal ujian skripsi. Oke, Bapak Ibu, kita mungkin bisa lanjutkan ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Nah, sebetulnya apa yang bisa kita pahami sebagai proyek begitu, sebagai proyek. Yang bisa kita pahami sebagai proyek adalah tentu sebentar. Oke, yang bisa kita pahami sebagai proyek adalah tentu serangkaian, keseluruhan Bapak Ibu ya, keseluruhannya tentang apakah memang ini itu sudah memiliki tujuan pada capaian-capaian tertentu begitu. Jadi ada temanya proyek itu, lalu ada desainnya dan yang mendesain awal misalkan secara general itu tentu kita sebagai guru. Tetapi selanjutnya Bapak Ibu tentu perlu melihat bahwa apakah proyek ini bisa membuat mereka bisa menginvestigasi, lalu memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, di sini peserta didik ini memiliki rentang waktu gitu, periodisasi waktu yang telah dijadwalkan. Bapak Ibu ini yang perlu dicatat dalam pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu mau tidak mau Bapak Ibu harus
mencoba untuk katakanlah apa ya, mengalokasikan waktu yang cukup lama, bisa 1 sampai 2 bulan loh Bapak Ibu untuk proyek ini gitu. Untuk proyek ini, jadi tidak sekadar Bapak Ibu satu pertemuan langsung jadi, enggak. Proyek itu lama gitu. Lalu ini kegiatannya kokurikuler gitu ya. Lalu bisa juga dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi. Misalkan dalam proyek itu bisa berbagai macam hal yang dilakukan, lalu dirancangnya memang mau tidak mau itu harus terpisah dari intrakurikuler. Dan proyek profil ini tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Begitu. Jadi nggak ada hubungannya tuh sama materi-materi. Yang penting yang menjadi apa ya, yang menjadi tujuan itu pencapaian profil pelajar Pancasila yang 6 itu, Bapak Ibu. Jadi tidak harus selalu kalaupun misalkan ada yang relevan, sangat bagus gitu, sangat bagus. Tapi jika tidak ya tidak perlu juga. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu satuan pendidikan ini atau sekolah itu bisa melibatkan yang lain. Misalkan kalau Bapak Ibu sekolahnya SMK, tapi kan ini SMP ya, bisa melibatkan masyarakat. Ada itu pihak apa ya kita sebutnya, pihak pengelola. Misalkan kalau kita berbicara tentang sampah, pengelola sampah, yang dinas SKPD terkait gitu. Lalu kalau kita berbicara tentang kesejahteraan sosial itu juga boleh melibatkan Dinsos dan sebagainya. Kalau misalkan berbicara tentang bisnis, tentu yang kita bicarakan adalah yang aspek-aspek di pebisnis itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya juga tentu dalam pelaksanaannya ini itu harus fleksibel. Muatannya, kegiatannya, dan waktu pelaksanaannya. Tidak harus misalkan dimulai di awal semester atau yang lainnya. Nah, kalau alur perencanaan Bapak Ibu kurang lebih begini. Pertama, membentuk tim fasilitator di sini dulu, dan ini atas SK dari kepala sekolah misalkan. Jadi tim profil pelajar Pancasila itu sudah tidak lagi berbasis mata pelajaran, tetapi itu seperti panitia ad hoc. Gitu. Bisa dengan demikian panitia ad hoc. Lalu untuk apa ya? Untuk tugasnya mereka itu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek di seluruh kelasnya. Jadi misalkan untuk kelas 7 sudah ada nanti proyeknya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan mereka lakukan setelah pembelajaran gitu, misalkan di luar pembelajaran tetapi masih dalam waktu sekolah. Lalu melihat juga apakah misalkan satuan pendidikannya itu sudah siap atau belum begitu. Misalkan apakah memang untuk tema ini sekolah kita sudah siap atau belum gitu. Kalau belum, cari tema yang siap. Sekolah itu dalam artian siswanya, gurunya, fasilitasnya, begitu Bapak Ibu. Lalu perancangan itu sudah pasti ada dimensi, tema, dan alokasi, dan menyusun modul proyek itu juga perlu dilakukan. Nah, modul proyek itu juga dilakukan oleh fasilitator Bapak Ibu. Misalkan fasilitator dalam hal ini adalah tim ad hoc ini, gitu. Dan terakhirnya perlu ada pelaporan hasil proyek dari siswanya. Nah, nanti mereka akan dinilai misalkan dengan ini. Kalau ada di apa ya, di dimensi profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis itu bisa dinilai dengan cara seperti ini. Misalkan ada yang rubrik yang kita gunakan adalah rubrik yang macam ini. Mudah begitu ya. Rubrik utamanya jadi misalkan apakah mereka sudah bisa mengajukan pertanyaan, apakah misalkan mengidentifikasi, apakah menganalisis. Rubrik inilah nanti yang akan digunakan untuk mengawal, menilai, atau kurang lebih mengakses profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau sharing yang sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila, dipersilakan. Ada yang mau tanya-tanya, didiskusikan, monggo.